Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 491. Hao Ren berbalik dan melihat Zhao Yanzi berdiri di belakang mereka. Dia mengenakan rok mini putih. Zhao Hongyu ada di sampingnya, berpakaian elegan. Paman kedua dan kedua putranya juga ada di sana. New York adalah kota mode, dan rok mini Zhao Yanzi yang memiliki renda dan motif bunga tampak sangat segar. Di bawah sinar matahari, itu memproyeksikan banyak titik cahaya ke kakinya seolah-olah mereka menikmati potongan-potongan sinar matahari juga. Dia juga mengenakan tank top hitam dan sepasang sandal hitam, dan mereka terlihat membuatnya keluar dari kerumunan. Hehe, aku tidak berpikir kami akan bertemu kamu di sini. Zhao Hongyu menyapa Hao Zonghua. Dia terlihat sangat modis dan memiliki temperamen yang elegan. Dia mengenakan sepasang anting-anting perak, yang cukup untuk memberikan keanggunan feminitas. Kami hanya berkeliaran dan baru saja akan mendapatkan kopi, kata Hao Zonghua sambil tersenyum. Zhao Hongyu memandang Xie Yujia dan melihat dia berpakaian hari ini, membuatnya terlihat lebih cantik. Celana jeans pendek yang dikenakannya membuat kakinya tampak panjang dan ramping, dan kemeja putih membuatnya tampak anggun. Dia memasangkan penampilannya dengan pelari, yang membuatnya terlihat energi. Dibandingkan dengan Zhao Yanzi yang cemberut, Xie Yujia terlihat lebih energi dan dewasa. Zhao Hongyu berpikir dalam hati bahwa jika dia Hao Ren, dia akan lebih menyukai Xie Yujia. Mereka adalah ibu dan ayah Yujia, Cheng Qian dan Xie Ming. Ini adalah bos studio desain arsitektur LOM, Zhao Hongyu, diperkenalkan Hao Zonghua. Halo. Zhao Hongyu mengulurkan tangannya. Halo. Xie Ming menjabat tangannya. Xie Ming memiliki bisnis yang relatif sukses di AS. Meskipun dia tidak cukup berprestasi untuk berada di kelas atas di sini, dia sopan santun sehingga dia tidak akan menjadi kaku seperti orang biasa ketika mereka melihat Zhao Hongyu untuk pertama kalinya. Lagi pula, pria biasa semua terpana dengan kecantikannya. Biarkan aku memperkenalkan kalian satu sama lain. Setelah berjabat tangan, Zhao Hongyu berjalan ke samping dan berkata, ini adalah ipar aku, Zhao Kuan. Dia saat ini adalah Presiden Unit Bisnis Internasional Grup Mingri. Xie Ming mengangguk dan menjabat tangan Zhao Kuan. Zhao Kuan mengenakan kacamata berbingkai emas. Dia tampak seperti seorang pria terhormat dan pemimpin lingkaran Cina Amerika yang ulung. Bapak, Xie, kamu seharusnya bekerja dengan anak perusahaan Grup Mingri di New York sebulan yang lalu, bukan? Tanya Zhao Kuan sambil menatap Xie Ming. Iya nih. Pabrik kami menandatangani kontrak dengan salah satu anak perusahaan kamu, kata Xie Ming. Aku harap kita bisa bekerja dengan baik satu sama lain. Zhao Kuan mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Xie Ming juga tersenyum. Sebulan yang lalu, bisnisnya telah menerima kontrak dari anak perusahaan Grup Mingri, sebuah perusahaan yang belum pernah bekerja dengan mereka sebelumnya. Pesanan itu membuat pabrik-pabrik Xie Ming sangat sibuk, tetapi Xie Ming menuai ratusan ribu keuntungan darinya. Dia tidak mengerti bagaimana dia mendapatkan kontrak, tapi sekarang dia mengerti, Hao Zonghua yang mendapatkan dia hubungan. Zhao Hongyu ini adalah saudara ipar Presiden Unit Bisnis Internasional Grup Mingri ini, jadi itu berarti suaminya adalah CEO Grup Mingri. Pikir Xie Ming. Xie Ming telah menyelesaikan kontrak dengan sangat sukses, mengantarkan produk tepat waktu dan melewati semua inspeksi. Itulah sebabnya Xie Ming yakin bahwa Grup Mingri akan bekerja dengannya lagi. Orang lain dapat membantunya membangun hubungan, tetapi transaksi bisnis yang sebenarnya tergantung pada diri sendiri. Xie Ming mempelajari prinsip ini selama puluhan tahun melakukan bisnis. Zhao Kuan muncul di sampul majalah sebelumnya, bisik Cheng Qian setelah dia menabrak lengan Xie Ming. Dia sering membaca majalah bisnis Amerika, jadi dia ingat Zhao Kuan. Pekan lalu, dia membeli majalah Fortune, dan menampilkan Zhao Kuan di sampulnya sebagai salah satu dari 10 pemimpin bisnis terbaik di Amerika. Orang Cina di New York memiliki kamar dagang sendiri, dan Zhao Kuan adalah presidennya. Cheng Qian pergi ke acara tahun baru Imlek yang diselenggarakan oleh mereka di tempat Xie Ming, dan dia melihat Zhao Kuan berpidato di sana. Jika Xie Ming adalah pengusaha kecil di Amerika, maka Zhao Kuan adalah seorang taipan bisnis. Zi, kamu cantik hari ini, Zhao Zonghua memandang Zhao Yanzi dan memuji. Zhao Yanzi tersenyum bahagia tetapi tiba-tiba berubah tidak menyenangkan. Tidak ada gunanya bagi Hao Zonghua untuk mengatakan hal-hal ini kepadanya. Itu haruslah Hao Ren. Namun,
Hao Ren hanya berdiri kaku di samping ayahnya, dan dia menatapnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dua sepupu Zhao Yanzi berdiri di samping Zhao Kuan, dan mereka memandang Xie Yujia dengan hati-hati. Xie Yujia terlihat lebih cantik daripada ketika mereka melihatnya di bandara. Penampilannya hari ini memberikan yang terbaik dari dirinya. Hehe, karena kita bertemu satu sama lain, mari kita lihat markas Mingli Group New York, kata Zhao Hongyu setelah semua orang selesai memperkenalkan diri. Oke, Zhao Zonghua langsung setuju. Dia tidak tertarik pada markas besar Mingli Group di New York, tetapi jika dia pergi hari ini, dia bisa membantu sahabatnya Xie Ming membangun hubungan yang baik dengan mereka. Zhao Hongyu mengangguk sambil tersenyum saat dia bergerak ke arah, dan Zhao Kuan bergegas dan berjalan melewatinya untuk memimpin jalan. Zhao Kuan sangat menghormati saudari ipar ini. Dia tahu bahwa dia kehilangan esensi naga dan memilih untuk menikahi manusia. Keluarga langsungnya tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di Istana Naga Lautan Timur, dan keturunannya mungkin harus bergantung pada klan Naga Lautan Timur untuk melindungi mereka. Hao Ren berjalan di belakang, dengan Zhao Yanzi di sebelah kirinya dan Xie Yujia di sebelah kanannya. Dua sepupu Zhao Yanzi berjalan lebih lambat, mencoba berbicara dengan Xie Yujia. Namun, mereka melihat bahwa dia berjalan dengan Hao Ren erat, jadi mereka berjalan lebih cepat dan menyusul ayah mereka. Hao Ren menatap punggung dua sepupu Zhao Yanzi dan tahu bahwa mereka tidak bisa berkultivasi. Mereka tidak akan pernah tahu bahwa mereka adalah keturunan klan Naga Lautan Timur, dan tujuan masa depan mereka adalah menjadi elit di dunia bisnis di AS. Di bawah pengawasan Zhao Kuan, ini mungkin merupakan berkah tersembunyi. Karena mereka tidak berhak mewarisi tahta klan Naga Lautan Timur, dan Zhao Kuo tidak punya anak, masa depan klan Naga Lautan Timur bergantung pada Zhao Yanzi. Karena ini, Zhao Guang harus menemukan cara yang berbeda untuk menguji Hao Ren untuk melihat seperti apa kemampuan dan kepribadiannya. Zhao Yanzi tidak menyadari hal-hal ini. Yang dia pedulikan hanyalah bahwa Hao Ren adalah miliknya, dan dia tidak ingin dia dicuri oleh Xie Yujia. Dia sengaja berjalan lebih dekat ke Hao Ren, memaksanya untuk pergi sedikit lebih ke kanan sehingga dia akan mendorong Xie Yujia menjauh. Xie Yujia tidak mengharapkan itu, dan dia hampir tersandung. Dia menggigit bibir bawahnya dan berjalan lebih dekat ke Hao Ren juga. Dia awalnya ingin bergaul dengan Zhao Yanzi, tetapi yang terakhir gelisah sejak dia melihatnya. Hao Ren berjalan ke depan, dan kakinya bergerak ke kiri dan ke kanan. Ketika dia menabrak Zhao Yanzi, dia tidak menyerah dan menabrak Hao Ren di bahunya. Hao Ren ada di tengah, didorong ke kiri dan kanan. Dia tidak ingin terjebak di sini selamanya, jadi dia bergerak maju sedikit. Zhao Yanzi merindukan Hao Ren, jadi dia hampir jatuh dan menabrak Xie Yujia secara langsung. Xie Yujia terbentur dan hampir bertabrakan dengan orang lain di jalan. Zhao Hongyu berbalik dan memarahinya. Zhao Yanzi mengerutkan hidungnya dan memijat bahunya. Kemudian, dia berlari beberapa langkah dan mengejar Zhao Hongyu. Dia tidak melukai dirinya sendiri dari benjolan itu karena kepalanya menabrak dada Xie Yujia, yang sangat lembut. Namun, benjolan ini juga memberitahu dia jarak antara dirinya dan Xie Yujia, membuatnya merasa rendah diri secara instan. Karena itu, dia berlari kembali ke ibunya untuk mencegah kontras lebih jauh dari Xie Yujia. Xie Yujia dan Hao Ren tidak tahu apa pemikiran aneh yang terjadi di pikiran Zhao Yanzi. Xie Yujia tidak ingin berkelahi dengan Zhao Yanzi, jadi dia berjalan beberapa langkah di depan untuk mengejar orang tuanya. Hao Zonghua tersenyum tak berdaya saat dia berbalik dan menatap Hao Ren. Dia sangat memahami masalah Hao Ren, lebih dari 20 tahun yang lalu di East Ocean University, Hao Zonghua adalah pusat perhatian, dan banyak gadis mengejarnya. Xie Ming, sahabatnya, agak iri atas pesonanya. Genetika, Hao Zonghua mengulangi kata ini untuk dirinya sendiri dan terus mengobrol dengan Zhao Hongyu. Markas Mingli Group di New York berada di Empire State Building yang terkenal, yang terletak di Fifth Avenue di Manhattan. Lokasi dan bangunan yang begitu mahal, orang bisa mengetahui status grup Mingli. Kemarin ketika Hao Ren dan Xie Yujia sedang melakukan tur di New York, mereka telah melewati Empire State Building. Namun, mereka hanya melihat eksterior karena mereka tidak punya waktu untuk berbaris masuk. Sekarang di bawah pimpinan Zhao Kuan, mereka bisa masuk langsung ke dalam tanpa menunggu. Kantor pusat internasional Mingli Group berada di lantai 96, hanya 6 lantai dari atap, lantai 102. Dari sini, mereka bisa melihat pemandangan terbaik di New York. Seluruh lantai 96 adalah wilayah semua grup Mingli. Itu dihiasi dengan marmer berkualitas tinggi dan desain mewah.
Semuanya menunjukkan betapa kuatnya grup Mingri. Grup Mingri memiliki dua markas. Satu di Cina di pusat East Ocean City, dan kantor pusat internasional terletak di sini di pusat New York. Yang ada di Cina mengawasi pasar domestik sementara markas internasional bertanggung jawab atas ekspansi global, Zhao Guan menjelaskan saat ia memimpin mereka berkeliling. Zhao Guang adalah ketua grup Mingri dan CEO unit bisnis domestik. Zhao Guan, yang seluruh keluarganya berada di New York, adalah CEO dari unit bisnis internasional. Dia bertanggung jawab atas segala sesuatu di luar Tiongkok, jadi dia sangat kuat dan kaya. Salah satu putranya masih di sekolah menengah, sedangkan putra yang lebih tua telah lulus dari Universitas Amerika yang bergengsi dan bekerja di bawahnya di markas New York. Xie Ming ingin membuat bisnis keluarganya sendiri, jadi dia meminta orang tua Xie Wanjun datang ke New York untuk membantu. Mingri Group adalah perusahaan besar tetapi masih merupakan bisnis keluarga besar. Xie Ming berkeliling markas ini dan diam-diam mencoba menyerap informasi sebanyak mungkin. Dia memiliki seorang putri dan keponakan yang sedang belajar di Stanford. Dia akan membiarkan saudaranya mengawasi pabrik San Francisco. Meskipun bisnisnya jauh dari ukuran grup Mingri, struktur bisnis keluarga serupa. Selama dia bisa membangun hubungan yang baik dengan grup Mingri, tidak akan ada masalah menghasilkan laba 3 atau 4 kali lipat. Ketua dan CEO Mingri Group, Zhao Guang, harus pusing dalam memilih pengganti yang tepat. Haha, aku baik-baik saja karena aku sudah memiliki kandidat yang baik, Xie Ming berpikir sambil memandang Hao Ren dan tersenyum. Bab 492. Setelah berjalan keluar dari Empire State Building, semua orang lebih akrab dan tidak lagi terlihat seperti orang asing. Bapak, Xie, tentang pabrik yang ingin kamu bangun di pantai barat, aku sedikit tertarik. Mengapa kita tidak menemukan tempat lain untuk membahas ini secara lebih rinci? Zhao Guan tersenyum dan berkata kepada Xie Ming. Jika Tuan Zhao tertarik, kita pasti bisa duduk dan mengobrol tentang itu, kata Xie Ming sopan. Mereka sudah duduk dan mengobrol di kantor grup Mingri. Sekarang setelah mereka pergi, Zhao Guan masih ingin terus berbicara dengan Xie Ming. Karena dia tidak bisa kembali ke suku naga, dia ingin melakukan yang terbaik sebagai manusia, memfokuskan seluruh energinya untuk menjadi lebih sukses di dunia bisnis. Setelah berbicara dengan Xie Ming, ia merasa bahwa Xie Ming memiliki kecerdasan bisnis yang baik. Xie Ming tidak hanya memiliki ide-ide menarik, tetapi ia juga memiliki kemampuan eksekusi. Membuat pabrik di pantai barat bukanlah dorongan. Idenya adalah dari memahami ekonomi Amerika dan melihat bidang mana yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Sekarang Xie Ming memiliki keahlian, pengalaman, dan ambisi, dia hanya kehilangan investasi modal. Zhao Guan bersedia mendanai investasi ini untuk mendukung rencana Xie Ming. Grup Mingri cukup sukses dalam ekspansi internasionalnya, dan banyak yang berkaitan dengan kecerdasan dan visi Zhao Guan. Zhao Guan tidak akan pernah melepaskan kesempatan yang dapat memperluas dan memperkuat grup Mingri. AS. Penuh risiko dan peluang, dan satu kesepakatan bisnis dapat menghasilkan peluang bisnis yang lebih signifikan. Dibandingkan dengan Zhao Guang yang masih memiliki klan naga Lautan Timur, Zhao Guan sekarang berada di AS. Dan tidak ada jalan untuk kembali baginya. Grup Mingri adalah masa depannya, dan itu bisa membawa kemakmuran bagi generasi setelahnya. Tentu saja, Zhao Guan tahu bahwa Zhao Hongyu dan Xie Yujia dekat. Karena itu, bekerja dengan ayah Xie Yujia juga bisa memuaskan Zhao Hongyu. Hehe, karena kalian harus berbicara bisnis, kalian harus meluangkan waktu kamu. Zhao Hongyu tampak bahagia, dan dia menatap Hao Zonghua dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Hao, kamu tidak keberatan jika aku membawa Hao Ren bersamaku sebentar, kan? Tentu saja tidak, jawab Hao Zonghua dengan santai. Zhao Hongyu berbalik dan menatap Hao Ren. Hao Ren tidak tahu kemana Zhao Hongyu membawanya, tetapi dia tidak bertanya. Yujia, kamu tinggal di sini. Hao Ren, Zi, dan aku akan segera kembali, kata Zhao Hongyu kepada Xie Yujia. Oke. Xie Yujia mengangguk dengan elegan. Zhao Guan dan Xie Ming perlu menemukan kedai kopi untuk duduk dan mengobrol, jadi dia pergi bersama mereka. Zhao Hongyu, Hao Ren, dan Zhao Yanzi berjalan menuju tempat parkir bawah tanah. Zhao Yanzi juga tampak bingung. Dia tidak tahu kemana Zhao Hongyu membawa mereka juga. Porsche merah melaju keluar dari garasi. Hao Ren dan Zhao Yanzi saling memandang dan melompat ke dalam mobil. Zhao Hongyu tidak mengatakan apa-apa saat dia mengendarai Porsche melintasi sungai Hudson di New York. Mobil melaju melintasi jembatan dan memasuki lembah yang indah.
Lembah ini memiliki banyak peternakan dan peternakan, yang sangat berbeda dari Manhattan yang memiliki banyak gedung pencakar langit. Zhao Yanzi mengangguk dengan lembut, dan sepertinya dia sudah tahu kemana Zhao Hongyu akan membawa mereka. Di mana kita akan pergi? Tanya Hao Ren Zhao Yanzi pelan. Zhao Yanzi masih marah pada Hao Ren karena begitu dekat dengan Xie Yujia. Hao Ren menabrak dinding dan hanya bisa diam. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Zhao Yanzi. Setiap kali dia berusaha bersikap baik padanya, dia tidak akan menerimanya. Namun, setiap kali dia dekat dengan Xie Yujia, dia akan sangat cemburu. Porsche berhenti di depan sebuah rumah besar, dan memiliki gerbang baja hitam besar dan halus yang secara otomatis dibuka. Rumah besar ini terletak di tepi sungai, dan di mana-mana di sekitarnya dipenuhi dengan pemandangan alam. Mobil itu diam-diam melaju di jalan yang mulus, dan Hao Ren memperkirakan bahwa tanah yang indah di mansion ini terletak adalah puluhan ribu hektar, yang lebih besar dari 10 universitas Samudra Timur yang disatukan. Selain mansion, ada beberapa struktur lainnya. Ada juga lapangan golf pribadi, hutan kecil, dan beberapa danau alami. Zhao Hongyu menghentikan mobil di depan rumah putih besar. Ketika di dalam rumah 4 lantai ini, orang bisa melihat seluruh lingkungan dari sini. Di tempat yang indah ini, orang tidak bisa lagi merasakan cuaca panas musim panas. Sebaliknya, itu bisa menenangkan jiwa seseorang. Penjaga Azure Dragon, penjaga kura-kura hitam, penjaga macan putih, dan Vermilion Bird Guard. Salam, Nyonya. 4 pria kuat berjas keluar dari mansion dan menyapa Zhao Hongyu. Kamu sudah berhasil, 4 jenderal. Zhao Hongyu mengangguk pada mereka. Dia berbalik dan berkata kepada Hao Ren yang turun dari mobil, ini adalah tempat tinggal kakek Xi di New York. Hao Ren melihat sekeliling, dan pemandangan yang damai ini membuatnya tenang. Hao Ren hanya bertemu Zhao Haoran beberapa kali, tetapi yang terakhir meninggalkan kesan yang jelas di benaknya. Bahkan sekarang, ada kekuatan kultivasi 1000 tahun Zhao Haoran di tubuh Hao Ren. Dari perspektif bahwa Hao Ren berutang Zhao Haoran dan merupakan generasi muda, ia harus memperlakukan Zhao Haoran seperti kakek juga. Zhao Hongyu memimpin Hao Ren ke rumah besar. Lantainya terbuat dari marmer, jadi terlihat sangat berkelas tetapi juga sangat keren. Dekorasi di lantai pertama membuat tempat ini terlihat seperti galeri seni lebih dari rumah. Zhao Hongyu memimpin Hao Ren ke lantai 2. 4 penjaga Zhao Haoran mengikuti dengan cermat. Mereka semua adalah pembudidaya tingkat kian. Ketika Zhao Hongyu, Zhao Yanzi, dan Hao Ren masih puluhan kilometer jauhnya, mereka sudah tahu bahwa mereka sedang mendekat. Karena rumah besar ini dilindungi oleh 4 pembudidaya tingkat kian, bahkan inspektur tidak berani pergi dekat rumah besar ini oleh Sungai Hudson. Area ini menjadi area terbatas bagi para pembudidaya di New York. Daerah ini bersama dengan pegunungan abadi-abadi, Laut Setan, dan Gunung Kunlun menjadi beberapa tempat yang bahkan kuil Dewa Naga tidak bisa sentuh. Disinilah kakek dibudidayakan, kata Zhao Hongyu saat mereka mencapai lantai 2. Ada kamar kosong besar di lantai 2. Dari dinding kaca, orang bisa melihat lapangan golf hijau di luar. Zhao Yanzi mengikuti di belakang Hao Ren dan tampak sedikit gugup. Lantai 3 adalah ruang tamu kakek, kata Zhao Hongyu saat mereka berjalan menuju lantai 3. Hao Ren mengikuti Zhao Hongyu, dan langkah kaki bergema di mansion saat mereka berjalan menaiki tangga. Raja Naga Tua, Zhao Haoran, adalah pahlawan abad ini. Setelah dia pensiun dan mulai tinggal di New York, dia sebenarnya sangat kesepian. Hao Ren menaruh simpati padanya. Memikirkan Zhao Haoran membuatnya berpikir tentang neneknya. Sebelumnya, nenek tinggal di rumah di tepi laut. Meskipun sepertinya hidup berjalan dengan baik, dia sebenarnya sangat kesepian. Meskipun Zhao Haoran memiliki rumah yang indah dan sangat kaya, dia pasti kesepian. Namun, nenek akan selalu mengomel dan mencoba untuk membuat Hao Zonghua dan Yue yang tinggal di East Ocean City bersamanya. Dia juga bisa membuat gadis-gadis menghabiskan waktu bersamanya dan mengobrol dengannya. Zhao Haoran, di sisi lain, tidak bisa melepaskan harga dirinya, jadi dia tidak bisa menjaga anak-anak dan cucu-cucunya di sisinya. Zhao Kuo membidik alam naga langit dan kecanduan budidaya. Zhao Kuan bertanggung jawab atas unit bisnis internasional Grup Mingri dan sibuk dengan pekerjaannya, dan Zhao Guang sibuk mengelola operasi domestik Grup Mingri dan juga Timur. Klan Naga Laut. Zhao Haoran juga tidak ingin mengganggu ketiga putranya, jadi dia memilih untuk pensiun di New York. Dia tidak ingin mempengaruhi otoritas Zhao Guang di klan Naga Lautan Timur, dan dia tidak membiarkan keluarga Zhao Kuan sering datang dan mengunjunginya.
Dia memiliki harapan besar untuk Zhao Kuo, tetapi dia tidak pernah memanggilnya, takut itu akan mengganggu kultivasinya. Melihat melalui pintu, Hao Ren melihat bahwa tempat tidur dan kamarnya tertata dengan baik, dan dia merasa agak sedih. Ruangan itu kosong, di sini hidup seorang lelaki tua yang dulunya adalah penguasa besar di suku naga. Lantai 4 adalah tempat kakek menghormati Dewa Naga. Zhao Hongyu memimpin Hao Ren. Gaya di lantai atas tiba-tiba berubah menjadi tema Cina kuno. Ada patung besar Dewa Naga di lantai 4. Dewa Naga adalah nenek moyang semua klan naga 5 unsur. Di depan patung Dewa Naga ada sebuah tablet peringatan kecil dengan tulisan, Zhao Haoran, tertulis di atasnya. Zhao Hongyu pergi diam-diam, mengambil 3 batang dupa, dan menyalakannya sebelum menempatkannya di pembakar dupa. Hao Ren juga bergerak maju dan menyalakan 3 batang dupa juga. Dia memberi hormat kepada Dewa Naga serta Zhao Haoran. Zhao Yanzi menatap ibunya dan sedikit ragu sebelum melakukan hal yang sama. Azure Dragon, Black Tortoise, White Tiger, dan Vermilion Bird berdiri diam di dekat pintu. Mereka telah berada di sisi Zhao Haoran selama ratusan tahun dan paling dekat dengan Zhao Haoran. Ketika Zhao Haoran membawa mereka, mereka masih anak-anak. Mereka semua telah mencapai tingkat kian di bawah pengajaran dan instruksi Zhao Haoran. Waktu perlahan berlalu. Zhao Hongyu menatap tongkat dupa saat mereka membakar sedikit demi sedikit. Dia sepertinya berdoa dengan tenang. Hao Ren juga menghormati Zhao Haoran. Dia memiliki kekuatan budidaya 1000 tahun Zhao Haoran dan masih ingat bagaimana Zhao Haoran mengeluarkan jiwa esensinya ke Black Dragon Spike. Aku membawa kamu ke sini hari ini karena kakek mengatakan bahwa jika Zi memiliki Fuma, kita harus membawanya ke sini untuk membiarkannya melihat, kata Zhao Hongyu tiba-tiba. Hao Ren berbalik dan menatapnya. Tapi sepertinya aku terlalu lambat. Zhao Guang dan aku takut kakek tidak akan puas dengan kamu, jadi kami berusaha mencari waktu yang tepat untuk menjelaskan hal ini kepada kakek. Itu sebabnya kami tidak langsung membawa kamu ke sini. Jika bukan karena dia akan kembali ke Samudra Timur, dia tidak akan melihatmu, Zhao Hongyu terus menjelaskan. Hao Ren menatap tablet peringatan hitam. Dia tahu Zhao Hongyu menyesali hal-hal seperti ini. Dia seharusnya tidak merahasiakan ini dari Zhao Haoran. Wah, Zhao Yanzi tiba-tiba berteriak keras. Ketika dia menemukan berita bahwa Zhao Haoran telah meninggal di Istana Naga Lautan Timur, dia hanya terkejut dan tidak memiliki pikiran lain. Dia baru berusia remaja, jadi dia tidak memiliki perasaan yang mendalam kepada kakeknya yang jauh. Namun, sekarang dia berdiri di rumah besar ini, dia ingat banyak dari masa lalu. Zhao Haoran selalu terlihat tegas dan tidak tersenyum atau banyak bicara. Namun, ketika Zhao Yanzi mengunjunginya 2 kali setahun selama musim panas, dia bisa makan dan melakukan apapun yang dia inginkan di rumah besar ini. Zhao Haoran memuaskan semua keinginannya. Zhao Yanzi pernah memecahkan botol porselen langka dari dinasti Song. Ketika dia sangat takut dan berusaha menyembunyikan potongan-potongan yang rusak, Zhao Haoran berjalan dengan tenang dan tidak memarahinya sama sekali. Juga, Zhao Yanzi suatu ketika tiba-tiba ingin berkultivasi sehingga dia berlari ke lapangan golf, menghancurkan semua rumput. Tidak hanya Zhao Haoran tidak memarahinya, dia bahkan mengajarinya cara berkultivasi dalam kebahagiaan. Dia takut pada kakek yang tampak keras dan baru saja datang setiap musim panas untuk menemuinya karena dia harus. Namun, dia sangat merindukannya sekarang setelah dia pergi. Nyonya, Raja Naga Tua memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Fuma, kata Azure Dragon Guard. Bab 493. Zhao Hongyu berbalik dan bertanya, ada apa? Azure Dragon mengambil kotak persegi dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di tangan Zhao Hongyu. Zhao Hongyu menatapnya tetapi tidak membuka kotak itu. Dia langsung menyerahkannya ke Hao Ren. Hao Ren tidak berpikir Zhao Haoran akan meninggalkan sesuatu untuknya. Terkejut, dia membuka kotak itu di sana. Semua orang di sini dekat dengannya. 4 adalah pembantu terpercaya Zhao Haoran, dan 2 adalah keluarganya. Di dalam kotak, ada slip giok yang hanya seukuran telapak tangan. Hao Ren meraih slip batu giok dan menemukan bahwa itu kosong tanpa sepatah kata pun. Dia mencoba menyuntikkan esensi alam dan indera spiritual ke dalamnya, dan dia merasakan beberapa karakter misterius berputar di depan inderanya. Mengambang di atas karakter padat ini adalah 4 kata, Mystic Water Sword Technique. Di antara karakter-karakter ini ada beberapa gambar bergerak. Hao Ren hanya mengamati sejenak, dan dia sudah merasa pusing. Oleh karena itu, ia menarik indera spiritualnya dari slip giok secara instan. Dia telah melihat semua jenis teknik sebelumnya,
tetapi semuanya dicetak dalam gulungan atau buku. Ini adalah pertama kalinya dia membaca slip batu giok yang membutuhkan indera spiritual. Keempat penjaga melihat ekspresi wajah Hao Ren, dan mereka agak terkejut bahwa dia bisa membaca slip giok. Mereka tidak berpikir bahwa dengan alam tingkat gen rendah Hao Ren, dia masih bisa membaca slip batu giok. Mereka setia kepada Zhao Haoran dan tidak membaca slip batu giok tanpa izin. Tetap saja, mereka tahu jenis batu giok semacam ini memberlakukan persyaratan tinggi pada indera spiritual. Penggarap yang wilayahnya terlalu rendah bahkan tidak bisa membukanya. Rumor mengatakan bahwa metode menanamkan teknik atau catatan ini ke slip giok pernah sangat populer di dunia kultivasi. Tetapi setelah perang besar itu, metode ini perlahan-lahan hilang seiring waktu. Beberapa mengatakan bahwa itu karena batu roh menjadi lebih berharga, dan sekte tidak ingin menyia-nyiakan material. Yang lain mengatakan bahwa pembudidaya takut bahwa keturunan dan murid mereka tidak dapat mengakses teknik yang tersimpan karena alam rendah mereka, dan orang luar mungkin merampok teknik tersebut. Singkatnya, slip batu giok menjadi usang. Ren, simpan, kata Zhao Hongyu. Hao Ren memasukkan slip giok ke ruang penyimpanannya. Slip giok ini awalnya memiliki lusinan arai yang melindunginya, tetapi mereka semua rusak. Ketika indera spiritual Hao Ren memasuki slip batu giok, ia merasakan lapisan tipis perlawanan, tetapi ia masih mencapai tempat terdalam di slip batu giok dan melihat karakter dan gambar mengambang. Apa yang dikatakan ayah mertua aku? Zhao Hongyu bertanya kepada mereka. Raja Naga Tua berkata bahwa jika Fuma ada di sini suatu hari, berikan ini padanya, kata Azure Dragon. Zhao Hongyu mengangguk. Dia akhirnya tahu bahwa Zhao Haoran bersiap untuk mati ketika kembali ke Istana Naga Lautan Timur dari AS tergantung pada apakah Zhao Hongyu atau Zhao Guang akan membawa Hao Ren ke tempat tinggalnya. Hao Ren mungkin atau mungkin tidak menerima harta ini. Zhao Yanzi terisak, dan matanya memerah saat dia berjalan ke Hao Ren dan Zhao Hongyu. Dia hanya melihat tablet memorial hitam dengan nama Zhao Haoran di atasnya dan menjadi lebih hancur. Meskipun dia keras kepala, dia masih orang yang baik. Terutama di bulan-bulan ini, dia semakin dekat dengan nenek Hao Ren dan mulai memahami perasaan orang tua. Sekarang, dia hanya bisa memikirkan kesepian Zhao Haoran. Tuan ketiga, datang beberapa hari yang lalu, kata Azure Dragon setelah beberapa pemikiran. Oh, Zhao Hongyu sedikit terkejut. Tuan ketiga sudah duduk di bukit di luar selama 3 hari sekarang. Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Ada hujan lebat 2 hari yang lalu, tetapi tuan ketiga tidak mengusirnya menggunakan kekuatan kultivasinya. Zhao Hongyu terdiam, dan ekspresinya sedih. Di antara 3 putra Zhao Haoran, Zhao Kuo paling dekat dengannya dan memiliki ranah tertinggi. Zhao Kuo akan mengunjungi Zhao Haoran 3 atau 4 kali setahun dan menghabiskan waktu bersama ayahnya. Tetapi sejak Zhao Kuo gagal mencapai alam naga langit, dia pikir dia tidak punya wajah untuk melihat Zhao Haoran lagi, jadi dia tidak pernah mengunjunginya sesudahnya. Sekarang, Zhao Kuo harus merasakan penyesalan besar di hatinya. Berpikir bahwa Zhao Kuo diam-diam duduk di tengah hujan untuk menghilangkan penyesalannya, air mata mengalir ke wajah Zhao Yanzi lagi. Dia dan Zhao Haoran dipisahkan secara turun-temurun, dan sekarang dia akhirnya merasakan betapa perhatiannya Zhao Haoran terhadapnya. Hao Ren bisa membayangkan Zhao Kuo di tengah hujan lebat, mengepalkan tinjunya, dan duduk tanpa bergerak. Mungkin di tengah hujan, pria seperti besi ini bisa menyembunyikan air matanya dengan air hujan. Azure Dragon, macan putih, kura-kura hitam, Vermilion Bird, bukankah kau kembali ke klan naga lautan timur bersama kami? Zhao Hongyu memandang mereka dan bertanya. Mereka semua menggelengkan kepala. Zhao Hongyu menghadapi tablet Zhao Haoran dan membungkuk dalam-dalam. Ayah mertua, Zhao Guang tidak akan datang karena dia takut dia terlalu patah hati. Kamu tahu kepribadiannya. Dia terlihat dingin di luar tetapi lembut di dalam. Zhao Kuan sudah meninggalkan klan naga lautan timur dan dengan damai melakukan bisnis fana. Adapun Zhao Kuo, dia bersumpah untuk menjadi naga surgawi dan membawamu ke makam naga di alam surgawi, kata Zhao Hongyu dengan tenang. Setelah itu, Zhao Hongyu perlahan berbalik dan mengeluarkan Zhao Yanzi yang menangis keluar dari ruangan besar ini yang memiliki patung Dewa Naga. Hao Ren mengikuti Zhao Hongyu keluar. Namun, dia berbalik dan menatap tablet peringatan. Dia merasa seperti Zhao Haoran mengawasinya. Nyonya, hati-hati, Azure Dragon, macan putih, kura-kura hitam, Vermilion Bird berdiri di pintu dan berkata dengan hormat. Porsche merah mulai perlahan dan santai melaju di jalan. Di sepanjang jalan raya pribadi, mobil melewati sebuah danau.
Mobil tiba-tiba melambat dan parkir di sisi jalan. Zhao Hongyu memandang tangannya di atas kemudi dan berkata dengan lembut, silakan. Zhao Yanzi membuka pintu mobil dan berlari ke danau. Duduk di dalam mobil, Hao Ren kosong selama setengah detik sebelum buru-buru mengikutinya keluar dari mobil. Zhao Yanzi berlari ke depan dengan liar di rok mininya, dan Hao Ren menginjak rumput di samping danau dan langsung menyusul ke sisi Zhao Yanzi dengan gesit. Zhao Yanzi tiba-tiba duduk di sebidang rerumputan di samping danau, dan air mata mengalir dari matanya yang merah. Hao Ren berhenti dan duduk di sampingnya. Zhao Yanzi menyeka air matanya dengan tangannya dan merasa lebih sedih saat dia menangis. Zhao Haoran adalah satu-satunya anggota keluarga tingkat agungnya, dan sekarang dia sudah pergi. Memikirkan hal ini, air matanya meluncur turun tak terkendali. Dia tinggal bersama Zhao Hongyu dan Zhao Guang dan tidak terlalu memikirkannya sejak awal. Tapi sekarang dia kembali ke rumah Zhao Haoran, melihat tempat di mana kakeknya dulu tinggal, dan berpikir kembali ke masa ketika dia bermain di sini sebagai seorang anak. Air mata Zhao Yanzi tidak bisa ditahan. Wah, Zhao Yanzi berubah menjadi lengan Hao Ren, dan tangannya menarik lengan bajunya dan hampir merobek kancingnya. Hao Ren meraih lengannya dan memeluknya di bahu bulatnya. Kemudian, dia menepuk punggungnya dan berusaha menghiburnya. Zhao Haoran adalah anggota keluarga Grand Level terakhir Zhao Yanzi. Mereka memiliki jenis hubungan yang sama dengan Hao Ren dan neneknya. Perbedaannya adalah, Zhao Haoran berada di AS sehingga Zhao Yanzi tidak selalu bisa melihatnya, tetapi Hao Ren selalu bisa menemani nenek. Aku dulu berpikir dia keras. Dalam pelukan Hao Ren, Zhao Yanzi meraih lengan bajunya untuk menyeka air matanya. Hao Ren dengan lembut memijat bahunya. Tubuhnya lembut dan mengeluarkan aroma samar. Tapi sekarang, Hao Ren memeluknya karena kasihan dan simpati. Dia tidak memikirkan hal lain. Pemandangan di sini sangat indah dengan kicau burung dan bunga-bunga harum. Sejak masa kecil Zhao Yanzi, dia memiliki ingatan yang terputus-putus tentang tempat ini. Karena dia pikir Zhao Haoran terlalu menakutkan, dia jarang berinteraksi dengan kakeknya. Oleh karena itu, Zhao Haoran kebanyakan menontonnya bermain di halaman dari balkon. Sekarang Zhao Yanzi memikirkan adegan-adegan ini, dia merasakan sakit di hatinya. Sebenarnya, kakeknya yang selalu terlihat tanpa ekspresi dan tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Zhao Guang ingin bermain dengannya. Jika dia tahu hari ini akan datang, dia akan mengeluarkan pesona fetish dan melekat pada kakeknya. Cobalah untuk suruh dia bicara tentang masa lalu. Kakek, Zhao Yanzi menangis dan lebih sedih daripada ketika dia mendengar tentang kematian Zhao Haoran. Baiklah, jangan menangis. Hao Ren menghapus air mata di tepi mata Zhao Yanzi dengan jarinya. Zhao Yanzi kadang-kadang ingin membuktikan bahwa dia mandiri dan bukan anak kecil, tetapi dia masih belum dewasa. Wah, Zhao Yanzi hanya menangis lebih keras. Menggantung di leher Hao Ren, dia langsung melompat ke pelukannya. Hao Ren terlempar ke rumput, dan Zhao Yanzi berbohong di tubuh Hao Ren, menganggapnya sebagai kasur untuk menangis. Zhao Hongyu berdiri di jalan raya puluhan meter dari danau. Dia membelakangi Porsche, dan matanya memerah ketika melihat Zhao Yanzi menangis sangat keras. Wah, Zhao Yanzi berteriak semua emosinya dan akhirnya menghapus air matanya. Kemudian, dia bangkit dari tubuh Hao Ren. Kemeja Hao Ren sepenuhnya hancur olehnya, dan beberapa tombol hilang. Little White melompat keluar dari ruang penyimpanan Hao Ren dan menjilat pergelangan tangan Zhao Yanzi. Little White, Zhao Yanzi memeluk Little White dengan erat, dan air matanya perlahan berhenti. Dia tahu bahwa Zhao Haoran sudah berusia 1000 tahun dan suatu hari akan mati, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan sedih ketika kakeknya meninggal. Hao Ren berdiri dan menarik Zhao Yanzi dari rerumputan. Zhao Yanzi ingin menyingkirkan lengan Hao Ren secara naluriah, tapi dia tiba-tiba merasa sangat tergantung padanya dan pada gilirannya berpegangan pada pergelangan tangannya. Ketika dia sedih, hanya Hao Ren yang bisa menghiburnya. Hao Ren memiliki hubungan yang terlalu baik dengan Xie Yujia, yang membuatnya cemburu. Tetapi di sisi lain, Hao Ren juga peduli padanya. Ketika mereka kembali ke jalan raya, Zhao Hongyu sudah berada di dalam mobil. Porsche merah itu melaju ke gerbang mansion di jalan raya pribadi. Si putih kecil meringkuk ke tangan Zhao Yanzi dan dengan lembut menjilat telapak tangannya. Ketika Porsche melintasi jembatan di Sungai Hudson, Zhao Yanzi sudah tertidur. Bibi, ada satu hal yang aku tidak yakin apakah aku bisa bertanya. Pernahkah dia bertemu neneknya? Dari kursi belakang, Hao Ren bertanya pada Zhao Hongyu. Hao Ren memikirkan kembali seberapa dekat Zhao Yanzi dengan neneknya, dan dia bertanya-tanya, apakah dia pernah bertemu neneknya.
Nenek Zi meninggal setelah melahirkan Zhao Kuo, kata Zhao Hongyu. Oh, Hao Ren sedikit mengangguk. Faktanya, Zhao Hongyu berhenti selama beberapa detik dan mengintip Zhao Yanzi melalui kaca spion. Setelah melihat bahwa dia benar-benar tertidur, Zhao Hongyu melanjutkan, semakin kuat individu dan ras, semakin sulit untuk mereproduksi. Itu adalah hukum alam. Apa yang dimaksud Bibi adalah, Hao Ren sedikit bingung. Dalam arti tertentu, naga adalah sejenis binatang iblis, tapi kami berbeda dari binatang iblis biasa. Naga terlahir dalam bentuk manusia dan memiliki harta budidaya, inti naga. Semakin kuat binatang iblis, semakin sulit bagi mereka untuk memiliki keturunan. Misalnya, di Laut Iblis, satu Raja Iblis mungkin memiliki puluhan ratu iblis, tetapi ia akan beruntung memiliki lebih dari satu anak. Namun, untuk binatang iblis yang tidak bisa berubah menjadi bentuk manusia, lebih mudah bagi mereka untuk bereproduksi, kata Zhao Hongyu saat mengemudi. Hao Ren punya beberapa ide sekarang. Nenek Zi menghabiskan seluruh energinya dalam proses melahirkan Zhao Kuo. Risiko ini sulit untuk kamu pahami. Semakin tinggi ranah orang tua, semakin besar risiko untuk bereproduksi. Namun, manfaat dari itu adalah keturunannya akan jauh lebih berbakat dan lebih kuat. Untuk Raja-Raja Naga, untuk menjamin kekuatan keturunan, mereka selalu memutuskan untuk mereproduksi ketika kekuatan mereka berada di puncak. Kakek Zi mencapai tingkat kian ketika dia berusia 700 tahun, dan kemudian dia memutuskan untuk memiliki anak, kata Zhao Hongyu. Hao Ren mengangguk. Dia memandang Zhao Yanzi yang tertidur di sampingnya dan mengerti mengapa Zhao Guang dan Zhao Hongyu memilikinya ketika mereka hampir berusia 300 tahun. Zhao Hongyu mengambil risiko mati bagi Zhao Yanzi untuk memiliki bakat yang lebih baik. Sebenarnya, tentang apakah aku harus melahirkan seorang putra, Zhao Guang memiliki beberapa perselisihan dengan ayahnya, dan itu mempengaruhi hubungan ayah anak mereka, kata Zhao Hongyu dengan tenang. Hao Ren memahaminya. Bagi Zhao Guan, karena kehilangan esensi naga, keturunannya kehilangan kesempatan untuk mewarisi klan naga Lautan Timur. Zhao Kuo bertekad untuk mencapai alam naga langit dan juga memutuskan untuk tidak memiliki anak sehingga klan naga Lautan Timur tidak akan memiliki potensi perang saudara ketika menyangkut hak mewarisi tahta. Di antara ketiga bersaudara, hanya putra sulung Zhao Guang yang dapat mewarisi klan naga Lautan Timur, dan keturunannya adalah yang paling cocok untuk menjadi Raja Naga generasi berikutnya. Namun, karena Zhao Guang khawatir tentang keselamatan Zhao Hongyu dan tidak ingin punya anak lagi, itu memisahkan ayah dan putranya. Kultivasi secara inheren bertentangan dengan kehendak surga. Wilayah aku tidak setinggi Nenek Zi, dan itu sudah sangat berbahaya ketika aku melahirkan Zi. Jika aku memiliki anak lagi, sulit untuk mengatakan apakah aku dapat mempertahankan hidup aku. Zhao Hongyu perlahan menepi dan berbalik untuk melihat Hao Ren. Jadi, aku harap kamu memperlakukan Zi dengan baik. Hao Ren menatapnya dan tiba-tiba menyadari bahwa mereka sudah kembali di pusat kota New York. Zi masih tertidur dengan Little White di lengannya, dan bibirnya berkilau merah muda. Aku tahu. Hao Ren tiba-tiba mengerti permintaan Zhao Hongyu lebih dalam. Bab 494. Ketika Zhao Hongyu menemukan Zhao Kuan lagi, Zhao Kuan dan Xie Ming mengobrol dengan gembira di sebuah kafe outdoor di Fifth Avenue. Hao Zonghua dan Cheng Qian berbicara tentang beberapa perkembangan terbaru dalam teknologi. Kedua putra Zhao Kuan ingin berbicara dengan Xie Yujia tentang China, tetapi Xie Yujia sedang membaca majalah bahasa Inggris dan tidak memiliki niat untuk terlibat dalam percakapan dengan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak mengganggu Xie Yujia dan sebagai gantinya berbicara tentang pertandingan NBA satu sama lain minggu depan. Apa yang terjadi? Siapa yang menggertakmu? Zhao Kuan mendongak dan melihat mata merah Zhao Yanzi. Sepupu. Siapa yang mengintimidasi kamu? Kami akan melawannya untukmu. Kedua sepupu Zhao Yanzi buru-buru berdiri. Zhao Yanzi beberapa tahun lebih muda, dan kedua sepupunya melindungi sepupu mereka yang lucu walaupun mereka tidak sering bertemu. Bukan apa-apa. Zhao Yanzi menggosok matanya dan berbalik untuk melihat Hao Ren. Hao Ren mengenakan baju baru. Itu dibeli di toko terdekat ketika Zhao Hongyu sedang mencari Zhao Kuan. Barang yang dijual di Fifth Avenue mahal, dan kemeja biasa harganya lebih dari $1.000. Tetapi Zhao Hongyu bahkan tidak tersentak ketika dia menyelipkan kartu kreditnya. Ren, mengapa kamu tidak menginap di tempat kami? Zhao Hongyu memandang Hao Ren dan berkata. Hao Ren memandang Zhao Yanzi yang sedang cemberut dan tidak berbicara. Itu tidak apa-apa. Aku akan tinggal di tempat Paman Xie malam ini, kata Hao Ren. Kamu? Zhao Yanzi memiringkan kepalanya ke samping dan membelalakkan matanya.
Dia berpikir, aku patah hati hari ini, dan aku masih belum pulih. Aku pikir dia setidaknya akan. Haha, tidak apa-apa. Perjalanan kembali besok. Sama seperti sebelumnya, kita akan bertemu di bandara. Zhao Hongyu tidak memaksa Hao Ren dan berkata dengan lembut. Tentu, jawab Hao Ren. Dia tidak akrab dengan paman kedua Zhao Yanzi, jadi dia tidak ingin bermalam. Xie Ming dan Zhao Kuan hampir selesai mengobrol. Rincian yang tersisa untuk kemitraan mereka akan dibahas di hari lain. Kedua kelompok berpisah, dan Zhao Yanzi memandang Hao Ren dengan ekspresi yang salah di wajahnya. Beberapa kali dia berteriak, semua ada di tangan Hao Ren, jadi dia mengembangkan ketergantungan yang tak terlukiskan padanya. Xie Ming sangat senang setelah mengobrol dengan Zhao Kuan, dan dia menunjukkan Hao Zonghua di sekitar New York. Dengan bantuan dari grup Ningri, rencana ekspansi di AS akan segera dimulai. Mereka pulang dan makan malam perpisahan yang luar biasa. Xie Ming ingin Hao Zonghua tinggal lebih lama, tapi dia tahu yang terakhir sibuk di Cina dan datang ke AS untuk reuni sudah merupakan prestasi. Xie Yujia enggan melepaskan Hao Ren untuk sementara waktu, tapi dia ingin Hao Ren menjadi lebih kuat. Dia tidak membutuhkan perlindungan Hao Ren, tetapi jika Hao Ren menjadi lebih kuat, dia bisa melindungi dirinya lebih baik. Mempertimbangkan ini, Xie Yujia tidak memaksanya untuk tinggal. Lagi pula, itu adalah kesempatan yang bagus untuk memiliki seorang master yang memandu kultivasinya. Xie Ming minum dengan Hao Zonghua dengan sedih, dan keduanya minum sampai telinga mereka merah. Xie Wanjun dan orang tuanya juga bergabung, membuat suasananya semakin meningkat. Ayo jalan-jalan. Xie Yujia dengan lembut menarik lengan Hao Ren. Hao Ren diseret keluar oleh Xie Yujia. Jalan-jalan di daerah perumahan ini sangat sunyi, dan rumah-rumah berlantai dua dengan gaya yang sama disejajarkan dengan garis lurus di kedua sisi jalan. Karena mendekati hari kemerdekaan di AS, banyak keluarga memasang bendera AS di balkon mereka yang berkibar-kibar ditiup angin. Keduanya berjalan di sepanjang jalan tanpa bicara. Di ujung jalan perumahan ada jalan-jalan kota yang sibuk. Hao Ren dan Xie Yujia berbalik ketika mereka berjalan dalam angin malam, masih tidak berbicara. Namun, keheningan ini entah bagaimana menghangatkan hati. Semuanya dikatakan dalam keheningan. Ketika mereka kembali ke rumah, Hao Zonghua dan yang lainnya masih minum. Xie Yujia dan Hao Ren naik ke lantai 2, dan Hao Ren mengambil Little White dari kalungnya dan meletakkannya di tangan Xie Yujia. Pada bulan berikutnya, Little White adalah milikmu untuk diurus. Xie Yujia mengambil Little White di antara tangannya. Little White berjuang ketika dipegang oleh Hao Ren, tetapi segera menjadi jinak dalam pelukan Xie Yujia. Banyak pembudidaya meminta pil eliksir di surga kelima. Jangan bekerja terlalu keras dan jaga tubuh kamu terlebih dahulu, kata Hao Ren. Oke. Xie Yujia menaruh Little White di gelangnya. Gelangnya juga dimodifikasi oleh Zhen Chongming. Gelang giok ini diberikan kepadanya oleh nenek tua ketika mereka berada di konvensi perdagangan di surga kelima, dan kemudian diubah menjadi ruang penyimpanan oleh Zhen Chongming. Meskipun ukuran penyimpanannya tidak sebanding dengan kalung Hao Ren, itu lebih dari cukup untuk Little White. Hao Ren tersenyum dan berjalan ke kamarnya. Hari ini, dia mendapatkan slip batu giok yang ditinggalkan Zhao Haoran, tetapi dia belum mempelajarinya dengan baik. Khawatir bahwa ayahnya akan datang dan memeriksanya, Hao Ren tidak berencana pergi ke surga kelima tetapi tetap di kamarnya. Setelah mengunci pintu, Hao Ren duduk di tempat tidurnya dan bermeditasi dengan tenang sehingga tubuhnya kembali ke kondisi paling tenang. Kemudian, dia secara bertahap melepaskan indera spiritualnya. Gulir bayangan pedang membelah cahaya membutuhkan budidaya semua 5 elemen dan kontrol puluhan ribu energi pedang sekaligus. Karena itu sangat menuntut indera spiritual Hao Ren adalah beberapa kali lebih tinggi daripada pembudidaya di dunia yang sama. Indera spiritual perlahan memasuki slip batu giok, melewati puluhan formasi array yang rusak, dan mengakses konten inti. Slip giok kecil ini berisi karakter dan gambar yang padat. Melalui indera spiritualnya, Hao Ren mempelajari slip batu giok dan melihat kontennya dengan jelas sedikit demi sedikit. Teknik pedang air mistik ini tidak memiliki pengenalan dan langsung pergi ke teknik. Ada 32 teknik pedang, dan masing-masing memiliki 18 variasi. Singkatnya, ada 576 pemogokan yang didokumentasikan. Hao Ren digunakan untuk berlatih teknik tinju mendasar dari East Dragon Palace. Dibandingkan dengan teknik pedang air mistik ini, itu sangat kasar dan primitif. Meskipun teknik tinju mendasar membutuhkan koordinasi fisik dengan esensi alam, itu jauh dari variasi dalam teknik pedang ini.
Hao Ren telah membantu Zhao Yanzi mempelajari gulir konstelasi biduk besar. Teknik pedang itu juga merupakan teknik budidaya. Zhao Yanzi dapat meningkatkan wilayahnya dengan berlatih teknik pedang. Satu tingkat ketujuh, Yao Guang, tercapai, dia akan menguasai teknik ini dan menjadi sangat kuat. Adapun teknik pedang air mistik ini, tidak disebutkan tentang bagaimana mengumpulkan esensi alam dan bagaimana meningkatkan alam. Semuanya tentang serangan pedang. Variasi itu ratusan dan ribuan kali lebih cerdik daripada yang ada di gulir konstelasi biduk besar Zhao Yanzi. Hao Ren berkonsentrasi membaca variasi pertama dari teknik pedang pertama. Dia menguraikan karakter sesuai dengan gambar, dan tangannya bergerak dan menunjuk di udara. Hao Ren perlahan mempraktekkan pergerakan esensi alam yang tepat untuk Acu Points, dan dia tiba-tiba menjadi lelah. Indera spiritualnya sepenuhnya terkuras oleh Sleep Giok dan ditendang keluar. Hao Ren menyentuh dada dan punggungnya dan menemukan bahwa seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Membaca Sleep Giok saja lebih melelahkan daripada berlatih teknik tinju mendasar puluhan kali, belum lagi mempraktikkan teknik pedang ini. Itu benar-benar diam di luar. Hao Ren memeriksa waktu dan menyadari bahwa itu sudah tengah malam. Zhao Hongyu berpengetahuan luas dan tahu bahwa teknik yang tersimpan dalam jenis batu giok ini sangat berharga. Karena itu, dia menyuruh Hao Ren untuk berkultivasi sendiri dan tidak pernah menyebutkannya kepada orang lain. Azure Dragon menyerahkan Sleep Giok kepada Hao Ren di mansion karena itu adalah tempat di mana bahkan inspektur dari kuil Dewa Naga tidak bisa memata-matai. Dikatakan bahwa harta karun menarik kemalangan. Sleep Giok yang dimiliki Hao Ren mungkin menarik perhatian kuil Dewa Naga. Sebenarnya, ada beberapa hal tentang Sleep Giok ini yang Azure Dragon tidak sebutkan secara detail. Sekitar 20 tahun yang lalu, Zhao Haoran mendapatkan Sleep Giok ini dari suatu tempat secara kebetulan dan memutuskan untuk hidup dalam pengasingan di AS, menyerahkan klan naga lautan timur ke Zhao Guang. Sleep Giok kecil ini dilindungi oleh puluhan formasi array. Zhao Haoran merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk menerobos ke alam naga langit, jadi dia menghabiskan 20 tahun dengan hati-hati melucuti formasi array satu persatu. Teknik pedang yang cerdik dan kompleks di dalam membuat Zhao Haoran menyadari bahwa ini adalah item yang abadi. Itu mungkin dari alam surgawi yang berada di atas surga ke-8, dan Zhao Haoran mendedikasikan dirinya untuk mempelajarinya. Namun, semangatnya terbatas. Memecah formasi array memakan waktu 20 tahun. Pada saat dia mempelajari setengah dari teknik pedang, tubuhnya sudah diambang kehancuran. Pada saat ini, ada berita tentang klan naga laut barat yang menyerang klan naga laut timur, dan Zhao Haoran memutuskan untuk menyerah mempelajari Sleep Batu Giok dan bertarung untuk klan naga lautan timur untuk yang terakhir kalinya. Dia melewati Sleep Batu Giok ke Hao Ren karena dia melihat Hao Ren berlatih Light Splitting Sword Shadow Scroll, yang merupakan jenis budidaya pedang. Juga, apakah Hao Ren akan datang ke rumahnya atau tidak adalah ujian utama. Jika dia tahu bahwa dia bisa mendapatkan seperangkat teknik pedang abadi di usia tuanya, dia akan beralih untuk menumbuhkan bulir bayangan pedang cahaya memecah setelah perang berakhir beberapa ratus tahun yang lalu. Dia menyerahkan keinginannya yang sekarat kepada Hao Ren, yang juga mengapa ia meneruskan kekuatan kultivasi 1000 tahunnya kepada Hao Ren. Itu semua tentang takdir. Ketika Zhao Haoran melihat Hao Ren, meskipun yang terakhir lemah, dia tahu bahwa anak itu dapat dipercaya dan benar. Loyalitas, iman, kebenaran, kebajikan, dan keberanian adalah 5 kebajikan yang paling dihargai Zhao Haoran, dan Hao Ren memiliki semuanya. Hua, angin malam bertiup di luar, dan Hao Ren bangkit untuk menutup jendela. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan mencoba mempraktikkan variasi pertama dari teknik pedang pertama. Dia mengambil kain bulu di dekat jendela dan mengaktifkan esensi sifatnya. Setelah satu acu poin demi satu, lap bulu menarik busur cerah. Hao Ren berbalik sedikit dan dengan lembut menjentikkan ujung jarinya, dan bulu-bulu di kain lap semuanya berdiri tegak, tampak tajam seperti bilah pedang. Hao Ren ingin berbalik sekali lagi tetapi mendapati dirinya tidak dapat melakukannya. Langkah ini menguras semua esensi sifatnya. Bab 495. Lengan Hao Ren sakit, jadi dia meletakkan kain bulu dan mengambil napas panjang. Gulir bayangan pedang membelah cahaya digunakan untuk menyempurnakan tubuh dengan menyerap esensi alam. Dengan prinsip yang sama, itu juga bisa melepaskan esensi alam dan menyingkat energi pedang. Pembentukan susunan pedang adalah cara yang efektif untuk mengatur energi pedang yang memperkuat kekuatan mereka, tetapi satu-satunya teknik pertempuran efektif Hao Ren melawan musuh dalam jarak dekat adalah teknik tinju yang mendasar dan menggunakan hundun petir di tangannya. Ketika bertarung melawan master seperti Zhao Kuo,
tidak ada kesempatan baginya untuk menggunakan formasi pedangnya sama sekali. Zhao Kuo sangat mahir dalam menggunakan pedang 3-point double edge. Jika dia mau, dia bisa membuat seseorang untuk menempa pedang dua sisi 3-point untuknya yang sama kuatnya dengan harta dharma. Kemudian, dia akan bisa menekan Hao Ren dan mengalahkannya dengan mudah. Kultivator manusia lebih suka saling membombardir dengan harta dharma, jadi bulir bayangan pedang cahaya Hao Ren sudah cukup untuk berurusan dengan mereka. Adapun pembudidaya naga, mereka cenderung terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Misalnya, sebelum Hao Ren bisa mengeluarkan formasi susunan pedang, Su Han sudah bisa meletakkan pedang panjangnya pada teknik Hao Ren meskipun teknik pedangnya bukan yang terbaik. Hao Ren duduk di samping tempat tidurnya dan perlahan memulihkan esensi alaminya dengan Light Shadow membelah gulir bayangan. Inti naga seperti reservoir. Dengan lebih banyak bukaan, kapasitasnya tumbuh lebih besar. Sulit untuk memperluas reservoir, tetapi hanya perlu waktu untuk mengisinya lagi. Juga, proses pengurasan dan pengisian yang terus-menerus akan memberikan tekanan pada reservoir, membuatnya bertambah besar dan berpotensi mendapatkan lubang lain di inti naga. Hao Ren digunakan untuk membuat bukaan pada inti naganya menggunakan kekuatan kasar. Meskipun dapat meningkatkan volume reservoir dengan cepat, reservoir tersebut mungkin akan berakhir retak dan runtuh suatu hari. Kicauan, kicauan, kicauan. Burung-burung bernyanyi di luar jendela, membangunkan Hao Ren yang terbenam dalam kultivasi. Pagi yang cerah lagi. Hao Ren menyortir pakaiannya dan memasukkannya ke dalam koper kecilnya sebelum berjalan di luar ruangan. Di lantai bawah, Xie Yujia sedang sarapan bersama ibunya. Hao Ren. Melihat Hao Ren menuruni tangga, Xie Yujia melambai dengan antusias. Dengan celana pendek, kaos kartun, dan sandal, Xie Yujia terlihat kasual dan imut. Cheng Qian melihat Hao Ren dan tersenyum juga. Xie Wanjun sedang berlatih tinju di luar. Di depan garasi tergantung karung pasir besar, dan Xie Wanjun akan berlatih selama 2 jam untuk mempertahankan kekuatannya setiap pagi. Sesaat kemudian, dia datang dengan penuh keringat, dan dia mengangguk pada Hao Ren. Ingin mencoba? Tidak, terima kasih. Hao Ren menolak sambil tersenyum. Lihatlah fisikmu. Kamu bisa melompat, tetapi kamu kurang kekuatan. Xie Wanjun menamparkan bahu Hao Ren dengan lengannya yang kuat dan berkata. Hei, Xie Yujia memutar matanya. Dia jelas tahu kemampuan Hao Ren. Xie Wanjun berpikir dia sendiri kuat, tapi dia tidak bisa menghadapi Hao Ren bahkan jika ada 100 orang. Karena itu, Xie Yujia berusaha menghentikan Xie Wanjun dari mempermalukan dirinya sendiri. Haha, hanya bercanda, hanya bercanda. Xie Wanjun berpikir Xie Yujia tidak ingin dia menggoda Hao Ren, jadi dia menyeka wajahnya dengan handuk dan menutup mulutnya dengan tergesa-gesa. Setelah mereka sarapan, Xie Wanjun mengantar Hao Ren dan Hao Zonghua ke Bandara Internasional John F. Kennedy. Sahabat terbaik harus berpisah. Karir Hao Zonghua ada di Tiongkok, dan Xie Ming ada di AS. Pertemuan mereka hanya bisa singkat. Kemarin ketika aku menelepon Zhao Jiai, dia mengatakan bahwa final akan didorong kembali ke pertengahan Agustus karena masalah dengan venue. Jika aku punya waktu, aku akan pergi untuk melihatnya bermain. Xie Wanjun memandang Hao Ren dan berkata. Oke. Hao Ren mengangguk, mengharapkan Xie Wanjun untuk kembali ke China lagi. Jika kamu bermain basket, kamu akan menjadi superstar, kata Xie Wanjun. Haha. Hao Ren tertawa tetapi tidak berbicara. Ambisinya bukan di bola basket. Zhao Kuo dan Su Han keduanya mengejar alam naga langit, dan Hao Ren diam-diam membidik ke arah tujuan yang sama. Zhao Hongyu muncul bersama Zhao Yanzi di bandara, dan mereka terlihat pergi oleh keluarga Zhao Kuan. Ketika Zhao Yanzi melihat Hao Ren, dia segera berlari. Namun, dia tiba-tiba terhenti dan berlari kembali ke sisi ibunya. Xie Yujia melihat keluarga Zhao Yanzi dan mengintip Hao Ren. Bagaimanapun, dia enggan melihat Hao Ren pergi. Bapak, Hao. Zhao Hongyu dengan lembut melambaikan tangannya dan berjalan. Zhao Yanzi mengikuti ibunya dengan erat. Sepertinya dia tidak mau melihat Hao Ren, tapi dia harus datang. Tiket pesawat sudah dipesan, dan hanya ada 1 jam sebelum naik. Zhao Hongyu menyerahkan tiket pesawat ke Hao Zonghua. Pemesanan tiket pesawat melalui Mingri Group mudah. Hati-hati. Xie Yujia menatap Hao Ren. Ribuan kata di benaknya hanya bisa diringkas menjadi 2. Hao Ren mengangguk, dengan damai memandang Xie Yujia. Zhao Yanzi meletakkan tangannya di pinggangnya dan mendengus. Dia adalah tunangan Hao Ren. Bagaimana giliran Xie Yujia untuk merawat Hao Ren? Pikirnya.
Tapi sekali lagi, dia sepertinya tidak peduli dengan Hao Ren dengan cara ini. Hao Zonghua melambaikan tangan ke Xie Ming, dan Hao Ren menatap Xie Yujia untuk terakhir kalinya. Zhao Yanzi tidak bisa menahannya lagi, jadi dia meraih dan menyeret Hao Ren ke pemeriksaan keamanan. Berdiri di samping Xie Yujia, Cheng Qian memandang Zhao Yanzi dan berkata kepada Xie Ming dengan bercanda, hubungan gadis kecil itu dengan Ren tidak buruk. Zonghua memberiku kontrak besar lain. Ini akan sibuk. Xie Ming menatap putrinya dan kemudian pada Hao Ren di pemeriksaan keamanan. Kemudian, dia melihat ke bawah dan terkekeh. Xie Ming memikirkan bisnisnya, dan kemudian putrinya. Namun, Cheng Qian dari memikirkan kebahagiaan putrinya dari awal hingga akhir. Kali ini melihat Hao Ren setelah bertahun-tahun, dia sangat puas dengan bocah ini, sehingga dia ingin putrinya menikah dengannya besok. Dia berpikir dalam hati, putriku yang bodoh berada di kelas yang sama dengan Hao Ren, tapi dia masih belum mendapatkannya. Dia sama sekali tidak menyukai aku ketika aku mengejar ayahnya. Petik 2. Setelah sekitar selusin jam air time, pesawat mendarat di East Ocean City. East Ocean City tidak sesibuk New York, tetapi Hao Ren merasa sangat nyaman ketika dia kembali ke tanah yang berbicara bahasa China karena dia tidak hebat dalam bahasa Inggris. Bapak, Hao, pada bulan berikutnya, aku akan berlibur ke sebuah pulau dengan si Ren juga ikut dengan kami. Aku sudah berbicara dengan Yue yang tentang ini, kata Zhao Hongyu kepada Hao Zonghua saat mereka berjalan keluar dari bandara. Yue yang menyebutkannya padaku, Hao Zonghua menjawab. Dia awalnya bermaksud membiarkan Hao Ren tinggal di tempat Xie Ming dan mengalami kehidupan Amerika, tetapi dia juga tidak punya masalah dengan Hao Ren pergi berlibur bersama keluarga Zhao Yanzi. Dengan Hao Ren pergi, nenek mengambil liburan musim panas di pedesaan, dan Zhen Chongming tinggal di rumah wali kota. Ia akhirnya bisa mengerjakan proyek penelitian sainsnya siang dan malam, dan Yue yang bisa bekerja dengan fokus 100% juga. Jika Hao Ren tahu bahwa orang tuanya ingin bekerja pada proyek penelitian ilmiah dan lebih dari senang untuk meninggalkannya ke keluarga Zhao Yanzi, dia akan muntah darah. Ren, ikuti bibimu, Hongyu, dan bersikaplah, kata Hao Zonghua sebelum naik taksi dan pergi ke Ocean Research Institute. Zhao Hongyu berbalik untuk melihat Hao Ren yang tertegun dan tersenyum lembut. Ren, ayo pergi. Ledakan. Boom, tiba-tiba, hujan turun dari langit. Kerumunan di luar bandara bersembunyi, dan hujan mengubah jalan-jalan putih sementara dengan cepat mengurangi visibilitas. Zhao Hongyu mengangkat tangannya, dan lukisan sungai Gunung Qiankun diletakkan di bawah ketiganya. Sebuah bola energi merah diciptakan, dan mereka melayang ke arah laut di tengah hujan. Setelah beberapa saat, mereka terbang keluar dari zona hujan, melintasi pantai, dan pergi lebih jauh ke wilayah lautan. Segera, sebuah pulau besar muncul dalam visi Hao Ren. Di tengah pulau berdiri sebuah istana, dan bola energi merah mengelilingi pulau dengan ombak menerjang. Zhao Hongyu mengendarai lukisan sungai Gunung Qiankun langsung ke pulau. Hamba kamu yang rendah hati bertemu dengan kamu, Ratu Naga. Premier Xia melakukan membungkuk seluruh tubuh. Bangun. Zhao Hongyu menyingkirkan lukisan itu dan bertanya, apakah Penatua Lu dan yang lainnya sudah ada di sini? Ratu Naga, semua orang termasuk Penatua Lu, Penatua Sun, dan Penatua Xingyue telah tiba di Pulau Bambu Ungu. Mereka sekarang berpatroli di Laut Timur dengan Raja Naga. Bagus. Zhao Hongyu melambaikan tangannya. Premier, kamu mungkin keberatan dengan bisnis kamu. Pulau Bambu Ungu ini adalah salah satu pulau rahasia klan naga Lautan Timur yang memiliki istana di atasnya, dan pulau ini mendapatkan namanya sejak bambu ungu tumbuh di seluruh pulau. Berbeda dari Pulau Karang, Pulau Bambu Ungu berada di perisai energi merah dan tidak dapat ditemukan oleh manusia. Setiap musim panas, Zhao Guang akan tinggal di sini selama 1 atau 2 bulan. Dia mengelola semua urusan klan naga di pulau itu dan mengawasi pelatihan para prajurit. Ini disebut patroli musim panas. Selama patroli musim panas, Zhao Guang biasanya membawa serta Penatua Lu, Penatua Sun, Penatua Xingyue, dan Perdana Menteri Xia. Kamu akhirnya di sini. Aku sudah menunggu lama. Suara keras tiba-tiba terdengar. Zhao Kuo dengan jubah abu-abu terbang turun dari istana di gunung, dan butuh beberapa saat baginya untuk mencapai Hao Ren. Dia meninju ke arah dada Hao Ren. Hao Ren menghindari dan menggunakan teknik tinju mendasar untuk menghadapinya. Setelah memblokir tangan besi Zhao Kuo dan meninggalkan selusin langkah di pantai, Hao Ren segera memotong bagian belakang kepala Zhao Kuo. Tidak buruk. Zhao Kuo mengerang dan melepaskan aura yang kuat dari tubuhnya, langsung mendorong Hao Ren pergi.
Esensi 5 unsur berkumpul di tinjunya dan langsung menuju wajah Hao Ren. Paman ketiga. Zhao Yanzi berteriak terburu-buru. Dia memang meminta Zhao Kuo untuk melatih Hao Ren dengan cara yang paling kejam secara pribadi, tetapi bagaimana mereka bisa bertarung ketika mereka baru saja bertemu? Apakah kepalan tangan paman ketiga merusak wajah Hao Ren? Hua. Hao Ren mundur 2 langkah dan siap menggunakan satu teknik dari teknik tinju yang mendasar. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Energi pedang muncul di ujung jarinya, dan dia menggunakan variasi pertama dari teknik pedang air mistik. Esensi alam melewati titik akupuntur Hao Ren dalam pola yang unik, dan energi pedang menggambar busur yang cerah di sepanjang jari Hao Ren. Apa? Zhao Kuo agak terkejut, dan saat ragu-ragu itu membuat tinjunya terluka oleh energi pedang Hao Ren. Darah langsung menyembur keluar. Hao Ren, kamu berani melukai paman ketigaku. Zhao Yanzi yang khawatir tentang Hao Ren tiba-tiba mengambil sisi Zhao Kuo setelah melihat Zhao Kuo terluka. Zhao Kuo menarik kembali tinjunya dan menutupi luka itu dengan esensi alaminya. Pendarahan segera berhenti. Dia memelototi Hao Ren dan berkata, tidak ada istirahat. Jalankan 20 putaran di sekitar pulau, sekarang. Baik. Paman ketiga harus memberinya pelajaran seperti ini. Zhao Yanzi bertepuk tangan dengan gembira. Dia cemburu pada seberapa akrabnya Hao Ren dan Xie Yujia di New York, dan dia tidak bisa menunggu Zhao Kuo untuk menempatkan Hao Ren melalui pelatihan tingkat neraka. Kamu juga. Ikuti dia. Zhao Kuo menatap Zhao Yanzi dan berteriak. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.